Himpunan penyelesaian pertidaksamaan logaritma yang ini adalah di sini ada tanda mutlak nih, kelihatannya susah. Tapi tenang, kita akan bahas. Yang pertama itu kita gabungkan bentuk ini menggunakan sifat logaritma, yaitu yang ini. Jadi jika ada penjumlahan logaritma ya, dimana nanti basisnya itu sama, maka numerusnya ini bisa kita kalikan. Ya, di sini basisnya juga sama. Sehingga pertidaksamaannya menjadi seperti ini. Kemudian dengan menggunakan sifat logaritma lainnya, yaitu yang ini. Ya, ini untuk yang pertidaksamaan ya. Jadi nanti kalau basisnya itu sama, maka numerusnya ini dia bisa turun menjadi seperti ini. Nah, di sini tidak terjadi perubahan tanda. Kenapa? Karena nilai dari basisnya itu lebih besar dari 1. Sehingga pertidaksamaan yang ini bisa kita tulis menjadi seperti ini. Nah, di sini tidak terjadi perubahan tanda karena basisnya lebih besar dari 1. Kalau nggak ditulis berapa nih basisnya? 10 ya. Jadi nanti kita tinggal turunin numerus-numerusnya aja nih gitu. Lalu diapain lagi ya kira-kira? Kalau kalian menemukan tanda mutlak ya, salah satu caranya itu kita kuadratkan kedua ruasnya nih, sehingga bisa kita tulis jadi seperti ini. Kemudian untuk langkah selanjutnya ada beberapa cara nih. Kalian bisa jabarkan masing-masing ruasnya, atau tidak kalian jabarkan, tetapi kalian gabungkan masing-masing ruasnya itu ke dalam satu ruas. Seperti bentuk ini. Nah, sampai di sini mungkin ada yang bertanya, kenapa nggak dijabarkan saja? Gini, kalau kalian jabarkan, nanti itu akan jadi lebih panjang dan kalian akan kesulitan pada saat memfaktorkannya. Tetapi kalau kalian gabungkan jadi satu ruas seperti ini, kita bisa dengan mudah memfaktorkannya nih menggunakan sifat lainnya, yaitu yang ini. Masih ingat nggak sifatnya? Ini sering kalian temuin pada saat memfaktorkan persamaan kuadrat. Semoga masih ingat ya. Nah, dengan menggunakan sifat ini, maka pertidaksamaannya itu bisa kita tulis menjadi seperti ini. Oke, sampai di sini coba perhatikan tanda yang saya berikan ya. Bagaimana? Bisa dimengerti? Oke, kita lanjut ya. Lalu dengan sedikit operasi aljabar, pertidaksamaannya bisa kita tulis menjadi seperti ini. Kemudian kita sederhanakan lagi menjadi seperti ini. Lalu kita cari pembuat nol dari faktor-faktornya. Untuk faktor yang ini bisa kita tulis seperti ini. Lalu untuk faktor yang ini bisa kita tulis seperti ini. Sehingga kita peroleh nilai dari X-nya. Kemudian nilai dari X-nya itu kita letakkan ke dalam garis bilangan. Untuk nilai X 2/7 bisa kita letakkan di sini. Lalu untuk yang 4/5 bisa kita letakkan di sini. Kemudian karena pertidaksamaannya ini dia ada sama dengannya ya, maka bulat-bulat yang di sini itu nanti jadi penuh. Selanjutnya kita cari daerah penyelesaiannya. Di sini ada 3 daerah. Yang dari 2/7 ke kiri itu disebut daerah pertama. Lalu di antara 2/7 dan 4/5 yang ini itu disebut daerah kedua. Selanjutnya dari 4/5 ke kanan itu disebut daerah ketiga. Kemudian untuk bisa menentukan daerahnya yang mana, kita bisa lakukan uji daerah. Caranya dengan kita pilih sembarang titik yang berada pada daerah yang akan kita uji. Kita pilih daerah yang mana ya? Saran saya kita pilih daerah yang paling kanan, yaitu yang ini ya. Terus kita pilih sembarang titiknya. Yang jelas sih dia lebih besar dari 4/5 ya. Kita pilih 1 ya, karena 1 itu lebih dekat dari 4/5. Kemudian satunya itu kita uji ke pertidaksamaan yang terakhir nih. Untuk faktor yang ini kita peroleh positif ya nilainya. Lalu untuk faktor yang ini kita peroleh positif juga nilainya. Kemudian kalau kita kalikan, maka kita akan peroleh positif juga nilainya. Sehingga nilai di daerah 3 ini itu adalah positif ya. Selanjutnya dengan cara yang sama, nilai dari daerah 2 ini itu adalah negatif ya. Lalu daerah yang satu ini nilainya adalah positif. Nah, karena yang diminta pada pertidaksamaan ini adalah kurang dari ya, atau yang negatif, berarti yang ini, maka daerah yang kedua ini itu adalah daerah penyelesaiannya. Yang kalau kita ilustrasikan jadi seperti ini ya. Oke, sampai sini coba dipahami lagi ya. Bagaimana? Lanjut ya.
Lalu, apakah kita sudah menemukan jawabannya? Belum. Loh, kok belum? Kenapa? Karena kalian masih terbentur syarat dari logaritma. Nah, untuk soal yang ini tuh syarat dari numerusnya aja, yaitu yang ini dan yang ini, yang mengandung unsur X ya. Keduanya itu harus lebih besar dari 0. Kalau kita tulis tuh jadi seperti ini dan seperti ini. Untuk yang ini, kalau kita selesaikan, nilai dari X itu dia nggak boleh -1 ya. Lalu untuk yang ini, kalau kita selesaikan juga, nilai dari X itu nggak boleh 1/2. Lalu kita letakkan ke dalam garis bilangan. Untuk yang -1 bisa kita tulis di sini. Ya -1 ini di luar daerah penyelesaian ya, jadi nggak berpengaruh. Tapi di sini bulatnya tuh kosong ya, karena di sini tidak ada sama dengannya. Kemudian untuk yang 1/2 bisa kita tulis di sini. Nah, di sini bulatnya juga kosong ya. Kemudian karena nilai dari 1/2 ini berada pada daerah penyelesaian ya, maka dia akan berpengaruh pada himpunan penyelesaian akhirnya. Kalau kita tulis dalam notasi bilangan, himpunan penyelesaiannya itu bisa kita tulis seperti ini. Maka jawabannya yang A. Oke, semoga bisa dimengerti. Sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya.